Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang bernama saya Ridwanul Makmunah, Dea Anur Mareta, Nadiatus Solihah, Panji Sion, dan Yogi Ramadan. Kami akan menjelaskan mengenai hukum tata pemerintahan, yakni kajian objek, subjek, dan sumber. Baik, saya Ridwanul Makmunah akan menjelaskan mengenai aspek luas dan aspek sempit. Hukum tata pemerintahan memiliki dua aspek, yaitu aspek luas dan aspek sempit. Yang diantaranya sebenarnya kedua aspek yaitu melihat hukum tata pemerintahan dari fokus perhatian, yakni objek penelitian. Aspek yang luas melihat hukum tata pemerintahan sebagai objek yang berorientasi pada pengertian hukum tata pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan. Sedangkan objek yang sempit adalah yang tidak identik. Ini mengartikan bahwasanya kebijakan ataupun hukum tata pemerintahan yang ada pada sebuah lembaga merupakan bagian yang memang berkaitan satu sama lain. Artinya yang disebut dengan aspek luas memiliki ruang lingkup yang begitu luas, yang itu bisa dimaksudkan sebagai keterhubungan suatu lembaga. Sedangkan yang aspek sempit itu sendiri itu melihatkan bagaimana aturan ataupun hubungan kerja memasuki pada ranah privat ataupun mungkin bisa dikatakan sebagai daerah otonom itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dea. Mungkin untuk waktu dan tempatnya Dea, silahkan. Pengertian hukum tata pemerintahan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada heteronom dan otonom. Heteronom adalah aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintah negara. Sedangkan yang otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturannya sifat sepihak maupun yang dua pihak. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Panji Sion. Terima kasih. Subjek hubungan tata kelola pemerintahan berdasarkan pada lapangan HTP yang masuk dalam hukum publik, yaitu meliputi negara, daerah-daerah swapraja dan swatantara, serta dinas-dinas publik, jabatan publik, BUMN dan BUMD sebagai aparat publik yang menjalankan tugas pemerintahan yang khusus tersebut dapat dibedakan berdasarkan status dan kedudukan, yaitu mereka berstatus pegawai negeri dan mereka yang karena kedudukannya memegang suatu jabatan publik. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa subjek hukum dalam lapangan HTP meliputi 1. Pegawai negeri. Dasar pemikiran yang menjadikan alasan pegawai negeri sebagai subjek hukum dalam lapangan HTP adalah bahwa HTP merupakan bagian dari lapangan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum istimewa antara negara dengan masyarakat. Negara dalam hal ini adalah pemerintah, sedangkan yang disebut pemerintah adalah terdiri atas warga negara yang diangkat setelah memenuhi syarat-syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu mereka juga harus menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam aturan perundangan yang berlaku. Mereka ini dinamakan pegawai negeri. Kedua, jabatan-jabatan. Jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan dalam lingkup pemerintahan, yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu susunan organisasi pemerintahan. Artinya, jabatan tersebut adalah jabatan negeri, yaitu suatu jabatan yang menjalankan tugas negara secara langsung, dikenal sebagai jabatan negara. Dan yang tidak secara langsung disebut sebagai jabatan daerah. Dalam lapangan HTP, yang termasuk jabatan negara di sini adalah semua jabatan negeri yang non politis, dan jabatan ini hanya dapat diserahkan kepada seorang yang mempunyai status pegawai negeri. Sebagaimana dalam pegawai negeri, dalam jabatan akan muncul juga adanya hak, kewenangan, dan kewajiban. Selanjutnya akan membahas subjek hukum tata pemerintahan dalam dinas-dinas publik, jabatan publik, serta BUMN atau BUMD
daerah-daerah swapraja dan swantara dan negara. Langsung saja membahas mengenai dinas-dinas publik. Dinas-dinas publik merupakan sekelompok bagian organisasi ataupun instansi pemerintahan yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional yang sifatnya homogen. Hal ini dalam rangka untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Sebagai penyelenggara kepentingan umum ini, dinas-dinas publik mempunyai hak untuk bertindak dengan atas nama negara. Kewajiban yang ada dalam dinas-dinas publik ini merupakan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan yang secara fungsional. Selanjutnya mengenai jawatan publik. Jawatan publik merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu jawatan publik mempunyai hak dalam memiliki serta menguasai kekayaan yang ada pada negara maupun pada daerah. Dengan demikian, memunculkan kewajiban pada jawatan publik untuk memelihara serta menyimpan kekayaan yang terdapat di dalam negara maupun daerah. Kemudian mengenai BUMN atau BUMD, keduanya mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas-dinas publik dan jawatan publik yang telah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, adapun perbedaan yaitu terdapat pada tugas yang dijalankan BUMN maupun BUMD. Ini tidak hanya menjalankan kepentingan umum saja, tetapi memiliki beban tugas lainnya yang bersifat profit oriented. Profit oriented ini merupakan suatu perusahaan yang berorientasi pada profit. Dengan hal ini, maka perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Tugas profit oriented pada BUMN atau BUMD, maka BUMN maupun BUMD mempunyai hak untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sifat tugas yang berdasarkan pada profit oriented. Akan tetapi, hal tersebut pun memunculkan kewajiban untuk menjalankan tugasnya mengenai penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya mengenai subjek hukum dalam daerah swapraja dan swantara. Berdirinya suatu daerah yang menjadi satu kesatuan wilayah hukum dapat terjadi jika didasari dengan adanya dua hal, yaitu pengakuan hak swapraja yang kemudian disebut dengan daerah swapraja maupun adanya perolehan melalui pemberian otonomi yang kemudian disebut dengan daerah swantara. Keduanya memiliki hak untuk mengurus serta menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka memunculkan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Adapun pembahasan subjek hukum yang terakhir yaitu subjek negara. Negara sebagai kesatuan wilayah, maka negara mempunyai hak serta kewajiban yang telah diamanatkan di dalam perundang-undangan. Dalam hal itu, negara pun mempunyai hak untuk melindungi, mengurus, serta mengatur warga negaranya. Maka muncullah kewajiban untuk melaksanakan berbagai tugasnya sebagai penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum mempunyai peran sebagai pendukung dalam hak serta kewajiban. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Yogi Ramadan. Selanjutnya, sumber hukum tata pemerintahan. Menurut Valentin, tahun 2017 ini merupakan sumber-sumber hukum di mana didefinisikan dari mana isi serta bentuk aturan hukum tersebut berlaku, serta ditaati secara umum. Sumber hukum tata pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Sumber hukum ini merupakan suatu faktor pada masyarakat yang mana mempengaruhi pembentukan hukum seperti pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, keputusan hakim, dan lain-lain, atau faktor yang mempengaruhi materi dari aturan hukum maupun tempat dari mana hukum tersebut diambil. Sumber-sumber hukum material terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, sumber hukum historis, yang meliputi undang-undang serta sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau di suatu tempat. Selain itu, terdapat dokumen-dokumen atau surat keterangan lain dari masa lampau. Selanjutnya, yang kedua, sumber hukum sosiologis. Ini cenderung pada menyoroti di dalam lembaga sosial yang dapat diketahui apa yang dirasa sebagai hukum pada lembaga-lembaga itu, atau berdasar pada informasi dari lembaga-lembaga sosial dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
Dan yang terakhir, yang ketiga ialah sumber hukum filosofis ini memiliki dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, karena hukum dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, dan yang kedua, faktor-faktor dalam mendorong orang untuk tunduk pada hukum. Oleh karenanya, hukum diciptakan agar adanya kesadaran hukum di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini merupakan suatu bentuk aturan pada hukum yang ada dan dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum yang ada ditaati berlakunya oleh umum. Ada beberapa sumber hukum formil, hukum tata pemerintahan. Di antaranya ialah undang-undang dalam arti luas, kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, putusan hakim, doktrin atau pendapat para ahli, dan traktat. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.